I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici Hanica dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Ciwaru. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah, yaitu tentang disintegrasi bangsa. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah keadaan di mana tidak bersatu padunya dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Jadi, dengan kata lain, disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Ada beberapa faktor terjadinya disintegrasi bangsa. Salah satunya adalah terjadinya pemberontakan-pemberontakan di sejumlah daerah. Dan berikut ini adalah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada pemberontakan oleh DITII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang diketuai oleh Kartosuwiryo dan terjadi di Tasikmalaya. Dan penyebab terjadinya pemberontakan ini dikarenakan Kartosuwiryo menolak hasil dari Perjanjian Renville. Dan Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Siapa sih yang memimpin Perjanjian Renville ini? Nah, dari delegasi bangsa Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan wakilnya adalah Ali Sastro Amijojo dan Agus Salim. Dan anggotanya terdiri dari Dr. Leimena, Mr. Latuharhari, dan Kolonel TB Simatupang. Dan dari delegasi Belanda diketuai oleh Raden Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Dan berikut adalah isi dari Perjanjian Renville, yang diantaranya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dan disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Dan yang terakhir, ada TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan DITII ingin mendirikan sebuah negara, yaitu Negara Islam Indonesia atau NII, yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1948. Dan pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah. Alasannya karena kekecewaan atas dominasi kaum kiri di Indonesia. Dan penumpasan yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi Gundur. Dan yang selanjutnya ada pemberontakan DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere. Alasannya karena Aceh disatukan dengan Sumatera Utara. Dan penumpasan yang dilakukan adalah melalui diplomasi. Dan yang selanjutnya ada pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Alasannya karena mantan pejuang Kalimantan Selatan
itu tidak diperbolehkan masuk ke APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan penumpasan yang dilakukan adalah dengan mendirikannya Gerakan Operasi Militer atau GOM. Dan selanjutnya pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar. Alasannya karena orang-orang KGSS atau Kesatuan Gerilya Sumatera Selatan gagal masuk ke APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun hal itu mampu dipadamkan karena Kahar Mujakar tertembak oleh APRIS. Dan yang selanjutnya, pemberontakan DITII di Jawa Barat yang diketuai oleh Kartosuwiryo. Dan alasannya karena Kartosuwiryo merasa kecewa atas hasil dari perjanjian Renville. Dan penumpasan yang dilakukan adalah melalui operasi Baratayuda dan Pagar Betis. Dilakukan oleh Divisi Siliwangi yang dibantu oleh masyarakat. Dan pada akhirnya Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber Majalaya dan Kartosuwiryo dihukum mati. Dan yang selanjutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, yang dimana keduanya adalah tokoh PKI atau tokoh kiri Indonesia. Dan Musso sendiri merupakan pimpinan PKI yang pergi ke Uni Soviet dan kembali ke Indonesia dengan membawa paham komunis baru. Dan kemudian PKI berubah haluan yang tadinya bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan Belanda, dan pada akhirnya PKI bekerja sama dengan Nasional Progresif dengan orang-orang yang ingin merevolusi Indonesia dan melawan orang-orang pemerintah. Dan Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri Indonesia yang kedua. Perdana Menteri kok memberontak? Kenapa sih? Nah, sewaktu Amir menjadi Perdana Menteri, dia diutus untuk menjadi wakil Indonesia di Perjanjian Renville. Namun, di Perjanjian Renville itu, Amir dianggap gagal oleh Masyumi dan PNI dikarenakan wilayah Indonesia semakin sempit dan hasilnya tidak lebih baik dari Perjanjian Linggarjati. Dan setelah Amir lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Hatta, Amir membelot ke kubu oposisi dan Amir pun mendirikan sebuah organisasi yaitu FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Dan kemudian Amir bekerja sama dengan Musso untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Dan pemberontakan ini difokuskan dalam hal berikut ini. Yang pertama, adanya demonstrasi. Dan yang kedua ada propaganda. Dan yang selanjutnya ada mogok buruh dan petani. Dan pada tanggal 18 September 1948, PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Ini menjadikan adanya RSI di Indonesia, yang berarti ada negara di dalam negara. Akibat adanya pemberontakan ini, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi korban. Dan pemerintah pun mengutus Divisi Siliwangi, dan akhirnya PKI berhasil dipukul mundur oleh Divisi Siliwangi. Dan pada akhirnya Musso mati tertembak, dan Amir Syarifuddin pun berhasil tertangkap dan dihukum mati. Dan kemudian adanya target penculikan yang dimana korbannya adalah Panglima TNI Jenderal Ahmad Nasution, Komandan TNI Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Raden Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Ade Irma Nasution yang merupakan anak dari Jenderal Ahmad Nasution, dan Kapten Pierre Tandean yang merupakan ajudan. Nah, dan pasca terjadinya peristiwa itu, PKI menguasai dua sarana komunikasi, yaitu stasiun RRI dan Telkom.
PKI mengumumkan bahwa mereka telah menyingkirkan Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta. Dan RRI dan Telkom berhasil direbut pada tanggal 1 Oktober oleh Kolonel Sarwo Edi yang merupakan komandan resimen para komando Angkatan Darat. Dan yang selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 1965 dibentuklah Komkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang diketuai oleh Soeharto. Dan pada tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkannya TAP MPRS nomor XXP tahun 1966 yang berisikan yang pertama, pembubaran PKI dan organisasi sayapnya. Dan yang kedua, PKI sebagai organisasi terlarang. Dan yang terakhir, adanya larangan penyebaran paham Marxisme dan Leninisme. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.